Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kama jaa fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, taraktu fikum ala mithlil bayda la yazigu anha illa halik, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumu'ah, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia dan Allah mewariskan kepada mereka bumi ini, Allah wariskan kepada mereka dunia yang Allah ciptakan yang penuh dengan berbagai macam keindahan yang ada padanya. Allah berikan jabatan kepada manusia sebagai khalifah. Allah maklumatkan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Rabbmu Allah Jalla wa Ala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Yang ketika itu para malaikat mendengarkan firman Allah ini, mereka pun berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka bertanya kepada Allah dengan keterbatasan pengetahuan ilmu yang ada pada para malaikat. Mereka tidak mengerti hikmah yang dengannya Allah menjadikan di balik itu. Di balik Allah menjadikan Nabi Allah Adam atau manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat pun bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah hendak Engkau menciptakan makhluk di muka bumi yang mereka akan saling membuat kerusakan dan mereka akan saling menumpahkan darah di antara sesama mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, para malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Engkau, memuji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui hikmah di balik itu semua. Aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, manusia yang Allah cipta mereka
dan Allah berikan kepada mereka jabatan sebagai khalifah, ternyata mereka bukanlah makhluk yang maksum. Mereka bukanlah makhluk yang luput daripada dosa. Mereka bukanlah makhluk yang tidak mempunyai dosa dan tidak pernah terjatuh dalam kemaksiatan sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang demikian maha tahu bahwa kelak manusia akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kelak manusia akan mendurhakainya, bahkan bukan sekali atau dua kali, dan bahkan bukan karena tidak sengaja, atau bahkan mungkin berulang-ulang kali dengan suatu kesengajaan manusia itu tetap memaksiati Allah Azza wa Jalla. Namun Allah dengan rahmatnya yang begitu luas, karunia-Nya yang begitu besar, Allah tetap menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi dengan suatu hikmah yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita sebagaimana di dalam hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, bahwa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'min khuliqa muftanan tawwaban nassa'ah idza dzukira tadzakkara." Inilah sifat orang mukmin sejatinya. Sifat manusia sebagai seorang mukmin sejatinya itu, kata Rasulullah, dia diciptakan dalam keadaan muftana, dalam keadaan terfitnah. Dia selalu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan demi cobaan itu datang silih berganti, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari masa ke masa. Tidak ada seorang anak Adam yang hidup di permukaan bumi ini tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan. Karena merupakan sifat mendasar bagi manusia. Allah ciptakan mereka dengan Allah telah tetapkan bahwa mereka tetap akan mendapatkan ujian demi ujian. Mereka akan mendapatkan cobaan demi cobaan. Dan mereka nasa'a. Manusia itu adalah lupa. Manusia sering lalai. Manusia kerap kali bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, besar, kecil, sengaja ataupun tidak disengaja. Sebab itu datang dalam hadis yang lain, ditakhrij oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang bermaksiat kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh adalah dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah sifat yang namanya nasa. Manusia itu selalu lalai. Manusia itu kerap kali terjatuh dalam kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan dia tawaban. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia tidak larut dalam kemaksiatan itu, tetapi dia segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Idza dzukira tadzakkara, dan apabila dia diingatkan dari suatu penyimpangan, dia diingatkan dari suatu bentuk kelalaian, dia disadarkan dari keterjatuhnya dia dalam kubangan kemaksiatan, dia kemudian ingat dan dia kembali kepada Allah. Artinya seorang mukmin yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam kelemahan yang ada padanya, tetapi dia bukanlah orang yang keras kepala ketika dinasihati. Dia bukanlah orang yang membandel untuk tetap tenggelam dalam tidur kelalaiannya, tetapi dia adalah orang yang apabila diingatkan lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat seorang mukmin yang sejati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Rasul Nuh alaihi salatu wassalam kepada umatnya, lebih dari 300-400 tahun Rasul Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahi umatnya. Bahkan bukan hanya pada siang hari, tetapi siang dan malam Rasul Nuh alaihi salatu wassalam dengan tidak ada capek dan lengahnya mendakwahkan umatnya untuk kembali kepada Allah. Sampai pada suatu masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat
wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, dan aku katakan kepada mereka, aku katakan kepada kaumku itu, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah atas kelalaian kalian ini. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Rabb Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dengan kembali bertobat kepada Allah itu, memohonkan ampunan kepada Allah itu, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian air hujan dari langit yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah Azza wa Jalla akan memperbanyak anak-anak dan harta benda kalian. Wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun akan menjadikan kepada kalian sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak takut kepada Rabb kalian? Ayuhal muslimuna ibadallah, sekeras apapun hati manusia, sebatu apapun kesadaran manusia itu terkunci, tetapi ketika dia adalah anak Adam, dia selalu mengangkat kedua tangannya ke langit untuk berdoa memohonkan ampunan kepada Allah atas keterlalaiannya, atas kealpaannya, atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupannya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memudahkannya untuk kembali kepada Allah. Sejauh apapun engkau terlena, sedalam apapun engkau tenggelam dalam kemaksiatan, selelap apapun engkau tertidur dalam kubangan dosa, tetapi ketika engkau mencari jalan kembali kepada Allah, maka Allah akan memudahkan engkau untuk kembali kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersusah-susah payah di jalan kami, bersungguh-sungguh berkorban di jalan kami, niscaya kami akan memberikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, telah datang di dalam beberapa riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Daud, dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan oleh Al-Imam atau Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan riwayatnya hasan, bahwa Rasulullah mengatakan, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, atau dengan istighfar yang lainnya, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya dari kesempitannya. Allah akan melonggarkan dia dari kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayuhal muslimuna ibadallah, oleh sebab itu marilah kita sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Kita serius untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memotivasi diri kita untuk sadar, bangun dari terlelapnya kita di dalam kemaksiatan dan kelalaian kita. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon kepada Allah kekuatan agar Allah menjadikan kita kuat untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah telah mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan agar mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghindari dari kebatilan itu. Berapa banyak orang yang mengerti tentang kebatilan tetapi dia sulit keluar dari kebatilan.
Dan berapa banyak orang pula yang mengerti tentang kebenaran tetapi berat sekali langkahnya untuk menuju kepada kebenaran. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirud da'wana qimis salah.